Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukmanul Hakim dengan nomor pokok mahasiswa 201100330, Prodi PGMI kelas C semester 3 dengan mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh Bapak Suhardiansah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim global. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perubahan iklim global, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian iklim. Iklim sendiri adalah kondisi rata-rata cuaca pada wilayah tertentu dalam waktu yang panjang. Iklim sendiri merupakan salah satu komponen ekosistem alam, sehingga kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tidak terlepas dari pengaruh atmosfer dengan segala prosesnya. Iklim juga adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama, minimal 30 tahun atau yang sifatnya tetap. Iklim sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan yang terakhir, iklim dingin. Perubahan iklim global sendiri memiliki makna setiap perubahan dalam iklim pada suatu selang waktu tertentu yang diakibatkan oleh variasi alamiah ataupun karena aktivitas manusia atau disebut antropogenik. Perubahan iklim juga berdasarkan beberapa studi adalah sesuatu yang nampak dan jelas terlihat, khususnya perubahan suhu yang sangat mempengaruhi beberapa sistem fisik dan biologi di seluruh dunia. Dampak ekologis yang ditimbulkan dari perubahan iklim global, salah satunya perubahan iklim global ditenggarai meningkatnya frekuensi badai di wilayah pesisir. Setiap tahun, sekitar 120 juta penduduk di dunia, tepatnya di wilayah pesisir, menghadapi bencana alam tersebut, dan 250.000 jiwa menjadi korban hanya dalam waktu 20 tahun terakhir. Lalu, perubahan iklim global diperkirakan akan meningkatkan suhu air laut berkisar antara 1 sampai 36 derajat Celcius. Dari sisi biologis, kenaikan suhu air laut ini berakibat pada meningkatnya potensi kematian dan pemutihan terumbu karang di perairan tropis. Dampak ini diperkirakan mengulang dampak peristiwa El Nino di tahun 1997 sampai 1988. Dampak perubahan iklim global yang kita rasakan merupakan ulah tangan dari manusia. Hal ini telah lama dilamarkan di dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, sehingga karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu ditegaskan oleh Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 71 yang berbunyi, dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, maka pasti binasahlah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Adapun sebagai manusia, yang dapat kita lakukan dalam menghadapi perubahan iklim global adalah melakukan adaptasi. Adaptasi sendiri adalah proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, memanfaatkan sumber-sumber terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, penyesuaian dari kelompok-kelompok maupun pribadi terhadap lingkungan, dan proses untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah.
Adapun jenis-jenis adaptasi yang dapat dilakukan kita sebagai makhluk hidup, yakni adaptasi antisipatif atau proaktif, adalah adaptasi yang dilakukan sebelum dampak perubahan iklim terjadi. Yang kedua, adaptasi otonom atau spontan adalah adaptasi yang bukan merupakan respons secara sadar terhadap rangsangan iklim, tetapi dipicu oleh perubahan ekologi di sistem alam dan oleh perubahan pasar atau kesejahteraan dalam sistem sosial ekonomi manusia. Dan yang terakhir, adaptasi terencana adalah adaptasi yang merupakan hasil dan keputusan kebijakan yang disengaja berdasarkan kesadaran bahwa kondisi telah berubah atau akan berubah. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia menjaga lingkungan hidup kita agar tidak terjadi perubahan iklim global yang dapat merusak kehidupan kita. Dan menjaga lingkungan kita berarti memberikan kesempatan untuk generasi selanjutnya menikmati indahnya alam ini. Hal tersebut telah tercantum dalam Al-Quran dan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." Hal ini juga dipertegas di dalam surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri." Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.